Dan selanjutnya kita akan menuju ke pembicara kedua, Profesor Dr. Sucipto MS PhD dengan topik pemeriksaan SARS-CoV-2. Kami persilakan Prof. Cip untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Para sejawat yang kami hormati dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu, sharing bersama pada pagi hari ini tentang COVID-19. Apa yang saya sampaikan ini adalah tentang pemeriksaan laboratorium SARS-CoV-2. Tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Prof. Usman, sehingga mempersingkat apa yang telah kami sampaikan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan maupun pada manusia. Mulai dari penyakit yang ringan, misalnya flu, sampai ke penyakit yang berat yang kita alami pada saat ini adalah SARS, MERS, dan pada akhirnya COVID-19 yang dapat bersifat letal. Coronavirus ini adalah virus utas RNA yang single-stranded dan ukuran genomnya cukup panjang dibandingkan dengan coronavirus yang lain, yaitu sekitar antara 27 sampai 34 kilobasa atau kurang lebih 10.000 asam amino. Dan perlu kita ketahui bahwa genom coronavirus itu mengkode suatu protein yang disebut sebagai RNA Dependent RNA Polymerase atau RDRP yang memungkinkan genom ini bertranskripsi untuk membuat suatu kopi virus-virus yang baru. Dan RDRP ini nantinya akan banyak digunakan untuk deteksi virus menggunakan RT-PCR karena primernya banyak di-develop berdasarkan pada gen RDRP ini. Tadi juga Prof. Usman sudah menyampaikan bahwa corona jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada tahun 2019, bulan Desember, kemudian menyebabkan penyakit yang disebut sebagai COVID-19. Virusnya sendiri disebut sebagai SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang cukup bertahan untuk hidup pada permukaan yang kering, di mana dikatakan dapat hidup sampai 5 hari pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius dan humidity 40 sampai 50%. Namun viabilitas ini secara cepat akan turun pada temperatur yang tinggi dan humiditas yang tinggi pula. Dan berbagai macam disinfektan yang umum yang digunakan pada rumah sakit biasanya efektif untuk mengaktifasi sirup SARS-CoV-2 ini. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19. Mengapa? Oleh karena virus ini mengakses sel inang melalui enzim ACE yang paling melimpah di sel alveoli paru-paru. Dan kalau kita lihat struktur daripada virus, di sana ada protein disebut spike. Virus ini menggunakan glikoprotein spike ini pada permukaan khusus untuk terhubung dengan ACE dan kemudian akan memasuki sel inang. Suatu penemuan yang sangat menarik bagi kita bahwa ekspresi daripada protein S2 ini dijumpai di samping pada paru-paru, juga dijumpai pada enterosit, pada usus halus. Dan lebih lanjut, S2 juga ditemukan pada endotel arteri maupun vena. Jadi sebagai konklusinya ini, maka virus CoV-2 ini memungkinkan untuk masuk melalui route entry yang bermacam-macam karena masuknya dengan perantaran S2 reseptor. Sehingga manifestasinya pun juga akan bermacam-macam.
Subfamili daripada Orthocoronaviridae dari Coronaviridae ini digolongkan dalam 4 gen CoV, yaitu alfa, beta, delta, dan gamma. Seperti ini adalah gambaran filogenetik daripada virus corona, dan yang perlu kita cermati adalah beta Coronaviridae ini yang sekarang jadi masalah pada manusia. Ini adalah genomic organization daripada virus SARS-CoV-19. Kita perhatikan di sana ada gen RDRP. Gen RDRP ini sangat penting. Ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh WHO tentang tes laboratorium yang diperlukan untuk deteksi virus COVID-19. Sampel yang direkomendasikan adalah sampel yang berasal dari respiratory material, baik itu berasal dari nasopharyngeal swab maupun oropharyngeal swab, dan juga sputum, juga serum ataupun whole blood. Ini sangat diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium. Kementerian Kesehatan menggunakan beberapa metode pengambilan sampel sampai dengan laboratorium, yaitu yang pertama, sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan, maka harus memperhatikan universal precaution atau kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari pasien mau ke para medis maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk mengambil spesimen harus digunakan swab yang seyogianya terbuat dari dacron dan rayon steril. Karena dacron dan rayon steril ini lunak, lentur, dan tidak dipergunakan atau tidak dianjurkan yang tidak menggunakan dacron atau rayon karena bisa melukai nasofaring. Jadi jangan menggunakan swab kapas atau swab yang mengandung kalsium aginat atau swab kapas dengan tangkai kayu, karena mungkin akan menyebabkan inaktivasi atau menghambat virus, dan juga akhirnya mempengaruhi hasil pemeriksaan molekuler. Kemudian sampel serum itu dilakukan berpasangan. Ya kenapa? Karena diperlukan untuk konfirmasi dengan serum awal yang dikumpulkan pada minggu pertama dari penyakit, dan kemudian diambil lagi seyogyanya, idealnya pada 2-3 minggu kemudian. Jika hanya serum tunggal yang dapat dikumpulkan, maka harus diambil setidaknya 14 hari setelah onset untuk penentuan kemungkinan kasus. Pengirim spesimen dalam pengawasan probable atau confirm harus dilakukan melalui tata laksana sebagai UN 3373, yaitu substansi biologis kategori B yang akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnosis atau investigasi. Nanti pada slide berikutnya akan kami tunjukkan apa yang disebut sebagai UN 3373 atau substansi biologis kategori B ini. Pengiriman spesimen orang dalam pemantauan dan pasien di dalam pengawasan dilakukan oleh petugas dinas kesehatan dengan menyertakan formulir pemeriksaan spesimen pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Kemudian pengiriman spesimen sebaiknya dilakukan paling lama 1 kali 24 jam. Dan spesimen ini dikirim dan ditujukan ke laboratorium pemeriksa COVID-19 sesuai dengan wilayah masing-masing. Balitbangkes atau Departemen Kesehatan telah menetapkan laboratorium rujukan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa COVID-19 ini dengan teknik PCR. Spesimen yang tiba di laboratorium akan segera diproses untuk pemeriksaan, dan pemeriksaan laboratorium terhadap pasien dalam pengawasan COVID-19 dilakukan menggunakan metode RT-PCR. RT-PCR ada reverse transcriptase polymerase chain reaction. Bila spesimen yang diperiksa di laboratorium regional menunjukkan hasil positif, maka harus dilaporkan
ke Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Jadi setiap hari laboratorium yang melakukan pemeriksaan spesimen harus melaporkan hasil yang positif ini kepada Balitbangkes, di mana kita mengetahui Pak Yuri juga tiap hari melaporkan perkembangan kasus COVID melalui media elektronik. Pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19, kita mengetahui bahwa diagnosis suatu agent penyebab infeksi, diagnosis laboratoriumnya adalah melalui dua hal. Pertama, sebetulnya ada deteksi mikroba penyebab. Gold standardnya adalah menggunakan kultur daripada mikroorganisme yang kita periksa. Yang kedua adalah RT-PCR. Yang kedua adalah deteksi respon tubuh, yaitu dilakukan dengan rapid test, apakah itu IgM ataupun IgG. Dalam kaitan dengan pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19 ini, collecting daripada representatif sampel ini sangat menentukan hasilnya. Gold standard saya katakan tadi adalah merupakan menggunakan kultur, tapi cara ini sulit dilakukan untuk COVID-19. Mengapa? Karena SARS-CoV-19 ini sangat sulit untuk dilakukan kultur. Dicoba menggunakan Vero E6, yaitu dari Fetal Rhesus Kidney Cell Lines, yang diharapkan dapat menumbuhkan virus COVID-19 ini untuk dilakukan penelitian atau uji-uji lebih lanjut maupun untuk development daripada vaksin, kit diagnostik dan lain sebagainya. Dapat juga dilakukan menggunakan Cako2 cell yang dikatakan lebih efisien untuk primary isolation. Ini adalah rekomendasi untuk sampel collection. Collection daripada spesimen untuk SARS-CoV-2 itulah adalah dari respiratory tract, yaitu melalui nasopharyngeal maupun oropharyngeal swab. Ini adalah yang dipilih. Induksi dari sputum tidak direkomendasikan. Juga bronkoskopi, ya, karena memiliki potensial untuk terjadi transmisi infeksi pada lainnya. Dan kalau kita memerlukan spesimen ini, maka dapat menggunakan sekret atau mukus yang terdapat pada intubasi pasien. Kemudian seluruh spesimen respiratori ini kemudian harus dilakukan di ruangan yang memiliki tekanan negatif pressure room. Ya. Kemudian spesimen yang lain dapat dilakukan adalah mengambil darah, stool, urin untuk sebagai supportive diagnosis. Jadi acceptable specimen adalah dari nasopharyngeal maupun oropharyngeal swab dan juga dari serum. Perlu disampaikan di sini bahwa selagi menggunakan synthetic tip, yaitu menggunakan swabnya menggunakan dacron atau rayon yang lentur sehingga tidak menyakiti pada pasien yang diambil swab dari nasofaring maupun dari orofaring. Jadi dari respiratory tract, ya, nasopharyngeal swab maupun oropharyngeal swab ini kemudian menggunakan synthetic fiber swab dengan plastik shaft, dengan pegangan plastik. Kemudian juga diupayakan kalau mengambil dari oropharyngeal swab untuk tidak menyentuh lidah. Pengambilan dari swab ini diupayakan untuk tidak menyentuh lidah. Slide ini menunjukkan adalah swab yang digunakan untuk mengambil, jadi stick yang digunakan untuk mengambil swab dari nasofaring maupun orofaring yang bersifat lentur. Kemudian swab ini dimasukkan ke dalam viral transport media yang sebelah kanan itu. Tube ini berisi media sehingga virus yang diambil melalui swab ini dapat dipertahankan viabilitasnya.
Ini dapat juga kita mengumpulkan nasopharyngeal wash atau aspirate or nasal aspirate. Kemudian ini adalah pengambilan dari serum atau darah kurang lebih 5-10 ml untuk supportive diagnosis. Ini adalah viral transport media. Ya, WHO merekomendasikan viral transport media ini pada saat ini adalah dua macam, yaitu Copan maupun MEM. Kemudian isi daripada viral transport media ini adalah tabungnya adalah steril. Isinya larutan isotonik yang mengandung protein, mengandung antibiotik, dan memiliki larutan penyangga tertentu, dan kita perlu perhatikan adanya indikator phenol red. Jadi viral transport medium ini pada saat akan digunakan warnanya seperti itu, kemerah-merahan. Kalau warnanya sudah berubah menjadi kuning, maka tidak dapat digunakan lagi. Jadi sebagai indikator ditambahkan phenol red untuk menilai bahwa VTM ini masih layak untuk digunakan. Kemudian swab tadi bisa di sendiri-sendiri antara NP maupun OP, namun direkomendasikan untuk dijadikan satu. Dijadikan satu tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan viral load, sehingga jumlah virus yang terkumpul pada satu tabung ini jumlahnya lebih banyak, sehingga lebih mudah untuk dilakukan analisis berikutnya. Ini adalah tentang packaging daripada sampel yang saya sampaikan tadi. Harus dilakukan tata laksana sebagai UN 3373, substansi biologis kategori B. Ketika akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. Jadi semua spesimen harus dikemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan. Kita lihat di sini bahwa lapisan pembungkusnya terdiri 3 lapis, 3 layer packaging, sesuai dengan pedoman dari WHO dan International Airport Association. Jadi cukup rumit, dan kemudian harus diangkut dengan dry ice supaya RNA virus ini tetap stabil. Kita tahu bahwa virus COVID ini adalah virus RNA. Virus-virus RNA itu lebih mudah mengalami kerusakan dibandingkan dengan virus-virus DNA. Jadi handling daripada spesimen adalah spesimen ini akan dapat disimpan pada 4 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 72 jam sesudah koleksi. Bila mana waktu untuk ekstraksi lebih lama, maka spesimen ini harus disimpan pada suhu di minus 70 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Sedangkan bila mana asam nukleat ini sudah diekstraksi, maka dapat disimpan pada minus 70 derajat Celcius atau lebih rendah untuk dilakukan RT-PCR. Dan dilakukan rejection daripada spesimen bila hanya disimpan pada suhu sampai 24 derajat Celcius dan tidak disimpan pada minus 70 derajat Celcius atau lebih rendah. Kemudian bila mana labeling pada spesimen tidak lengkap, maka ini seyogyanya ditolak karena nanti kita mengeluarkan hasilnya akan bingung ini milik siapa, ya. Dan spesimen yang dikumpulkan harus inappropriate. Kalau inappropriate maka ini akan menyulitkan untuk menentukan ini spesimen milik pasien yang mana. Kemudian isolasi virus di dalam kultur sel pada saat ini tidak direkomendasikan kecuali bila kita melakukan kultur ini pada laboratorium yang memiliki fasilitas BSL-3. Jadi untuk bekerja di laboratorium BSL-3 ini kita harus menggunakan APD yang berlaku pada saat ini, ya, untuk menjaga bagi para pekerja laboratorium maupun peneliti dalam melakukan kultur. Harus dilakukan
pada ruangan BSL-3 yang memiliki negative pressure. Kemudian apa saja parameter yang dilakukan pemeriksaan? Pertama adalah blood cell count. Hitung jumlah leukosit ini dapat bervariasi dan ini tidak memberikan informasi yang akurat tentang COVID-19. Karena kenapa? Bisa terjadi leukopenia, bisa terjadi leukositosis, dan juga terjadi limfopenia. Dan limfopenia ini adalah sangat membantu kita dalam menegakkan diagnosis, karena lebih dari 80% pasien yang terinfeksi dengan COVID-19 ini mengalami limfopenia. Mild thrombocytopenia juga seringkali dilihat. Dan bila mana terjadi penurunan trombosit ini suatu tanda prognostik yang kurang bagus. Kemudian selain itu yang dapat dilakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan inflammatory markers, yaitu serum procalcitonin. Serum procalcitonin ini seringkali normal pada awal dari pasien masuk, namun kemudian akan meningkat, terutama bila pasien-pasien itu memerlukan perawatan di ICU. Artinya ini mencerminkan semakin beratnya kasus ini. Dan juga pemeriksaan yang perlu ditambahkan juga adalah D-dimer. D-dimer ini suatu parameter untuk koagulopati, di mana bila D-dimernya tinggi ini diasosiasikan dengan prognosis yang kurang bagus. Tadi Prof. Usman juga menyampaikan tentang perlunya dilakukan pemeriksaan CRP, di mana CRP akan terjadi peningkatan yang menunjukkan ada severity dan prognosis. Namun bila mana pada pasien-pasien yang berat dan kegagalan nafas yang berat, tapi CRP-nya normal, maka perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah tes serologis. Pada saat ini kita sudah mengenal COVID-19 rapid test. Rapid test yang tersedia saat ini adalah untuk mendeteksi IgM dan IgG, antibodies terhadap SARS-CoV-2 pada human whole blood, serum maupun pada plasma sampel. Pada saat ini belum banyak beredar serologic test untuk mendeteksi antigen. Bila mana tersedia serologic test untuk antigen ini memang lebih bagus. Dapat kita cross-check hasilnya dengan pemeriksaan RT-PCR. Dan seyogianya dilakukan kombinasi assay IgM dan IgG, ya, dibandingkan dengan kalau kita hanya memeriksa IgM sendiri atau IgG saja. Ini adalah gambar yang menunjukkan tentang proses rapid test. Jadi serum atau plasma kita teteskan pada alat, kemudian kita tunggu beberapa menit, maka akan nampak apakah IgM atau IgG-nya akan memberikan hasil yang positif atau tidak. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan yang berbasis pada molekuler atau molecular assay, yaitu adalah pemeriksaan reverse transcription RT-PCR yang bisa diikuti dengan sequencing atau menggunakan real-time PCR. Kalau sequencing ini untuk melihat urutan dari seluruh basa penyusun gen daripada virus SARS-CoV ini. Untuk PCR biasanya menggunakan primer dengan targetnya 344 pasangan basa, dan kita lihat di sini primernya adalah berbasis pada gen RDRP. Sedangkan bila kita menggunakan nested PCR, maka digunakan second set of primer yang tentu saja kalau nested PCR ini yang digandakan panjang dari gennya lebih pendek, yaitu 158 pasangan basa, yaitu adalah dikembangkan untuk spike gene, S gene. Ya. Saya ingin membahas sedikit untuk merimain para sejawat tentang pemeriksaan PCR yang saat ini menjadi gold standard untuk deteksi COVID-19.
PCR adalah suatu proses sintesis daripada target DNA secara in vitro. Dan di sini fragmen DNA target ini akan digandakan secara eksponensial. Jadi 2/2, 2/3, 2/4 dan seterusnya tergantung daripada berapa siklus yang akan kita gunakan. Kalau siklusnya 35 berarti 2/35 sehingga gen daripada virus COVID-19 ini dapat diketahui dan dapat dihitung berapa viral load daripada virus COVID-19 ini pada sampel yang diperiksa. Teknik ini baru dikembangkan pada tahun 1983 oleh Kary Mullis, di mana kemudian Kary Mullis itu mendapatkan Nobel Prize dalam bidang kimia pada tahun 1993. Jadi prinsip daripada PCR adalah kita harus menetapkan DNA target atau DNA template. Kemudian kita harus memiliki satu set primer, yaitu 2 primer. Jadi sisi forward maupun dari sisi reverse. Dan target primer itu disusun komplementer dengan DNA target. Diperlukan juga enzim polimerase untuk menggandakan utas DNA. Sekali lagi teknik PCR ini adalah teknik untuk menggandakan DNA. Sedangkan virus COVID adalah virus RNA. Maka untuk dilakukan PCR, maka RNA ini harus dikonversi dulu menjadi complementary DNA dengan menambahkan suatu bahan yang disebut sebagai reverse transkriptase menjadi cDNA, dan kemudian cDNA ini baru dapat digandakan dengan teknik RT-PCR ini. Jadi bagaimana cara mendesain primer? Diperlukan 2 primer atau 1 pasang primer. Panjangnya kurang lebih 20-25 pasangan basa, dan kita perhatikan di bawah bahwa primer itu harus komplementer dengan target. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri bawah di sana, targetnya adalah GATAT-TA, maka primernya adalah CTA-TATAT. Karena guanin itu komplementer dengan sitosin, adenin komplementer dengan timin, dan seterusnya. Juga di primer sebelah kanan itu adalah primer yang reverse. Sekali lagi juga harus komplementer dengan target. Kalau tidak komplementer dengan target, maka primer ini tidak akan dapat menempel pada target. Jadi diperlukan DNA template, kemudian diperlukan oligonucleotide primer, kemudian diperlukan enzim DNA polimerase, kemudian diperlukan DNTP. DNTP itu adalah gabungan DATP, DGTP, DTTP, dan DATP untuk menambah atau mensintesis DNA target yang kita ingin periksa ini. Kemudian larutan penyangga atau larutan buffer seperti biasa diberikan bila mana kita menggunakan reaksi enzimatik. Karena di sini kita menggunakan enzim DNA polimerase yang tahan terhadap panas. Jadi prinsip daripada PCR overview-nya adalah sebenarnya terdiri dari 3 temperatur. Tiap siklus terdiri dari 3 temperatur adalah temperatur denaturasi, itu untuk mengurai utas DNA yang double stranded menjadi 2 utas DNA yang single stranded, atau bila utasnya single strand, temperatur yang tinggi 94 derajat Celcius ini digunakan untuk meluruskan utas DNA. Kemudian annealing. Annealing itu suhu diturunkan yang memungkinkan primer yang komplementer dengan target ini menempel pada target yang sesuai. Kemudian suhu dinaikkan lagi, suhu extension, di mana dengan tuntunan polimerase akan disusun utas DNA yang baru. Jadi setiap siklus PCR maka DNA target ini akan diduplikasikan. Ini adalah ilustrasi bagaimana PCR amplification itu berjalan. Jadi dimulai dari satu utas yang double stranded, kemudian denaturasi, berikutnya annealing, primer nempel pada target, kemudian extension dengan tuntunan DNA polimerase, maka terjadi
sintesis DNA target yang kita inginkan. Jadi current recommended diagnostic modality for COVID-19 pada saat ini adalah menggunakan RT-PCR. Dan hasilnya itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. 2 hari. Dengan sebetulnya bisa lebih cepat tergantung daripada jumlah sampel yang masuk pada laboratorium rujukan ini. Bila jumlahnya sedikit, secara teoritis dalam 1 hari dapat kita laporkan. Tapi dengan jumlah yang sampel yang banyak ini kurang lebih waktunya 2 hari. Dan bila mana hasil PCR ini positif, ini berarti confirm. Jadi positif pasien yang memiliki swab tersebut positif atau confirm menderita COVID-19. Dan spesimen ini harus dilakukan pada tempat yang tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan di ruangan disebut sebagai BSL-2. Untuk culture dilakukan di ruangan BSL-3. Tapi para petugas yang melakukan pemeriksaan itu harus dilengkapi dengan APD yang lengkap. Kemudian kami sampaikan tentang update recommendation untuk COVID-19 untuk rumah sakit. Ini kami terima baru saja karena baru terbit pada tanggal 10 April 2020 oleh Pak Setiawan Jati Laksono di rumah sakit, maka WHO hanya merekomendasikan pemeriksaan RT-PCR, sedangkan immunodiagnostic test hanya dipergunakan untuk research setting. Jadi untuk perawatan pasien itu harus menggunakan patokan adalah RT-PCR. Kita lihat di situ bahwa WHO recommended the use of the new point of care immunodiagnostic test only in research setting. Kemudian WHO does not currently recommend the use of antigen detection rapid diagnostic test for patient care. Ya. Kemudian juga WHO does not recommend the use of antibody detecting rapid diagnostic test for patient care. Yang digunakan oleh WHO adalah untuk pasien, patokan pengelolaan pasien adalah pemeriksaan PCR. Molecular testing atau PCR of respiratory tract sample is recommended method for identification and laboratory confirmation of COVID-19 cases. Jadi ini sudah ada beberapa contoh kit-kit diagnostik menggunakan teknik RT-PCR. Kita tinggal memesan saja apakah kita menggunakan yang salah satu yang terpampang di sini ataupun yang lain. Sudah tersedia banyak mengenai kit-kit untuk melaksanakan RT-PCR ini. Saya kira begitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.